Putri datang paling pagi ke pabrik sepatu. Meski menyamar sebagai karyawan biasa, penampilannya tetap rapi dan mencolok. Rambut dicepol santai, riasan tipis, dan bajunya yang sedikit lebih stylish dibanding karyawan lain. Orang-orang langsung melirik. Seperti biasa. "Pagi, Bu." Mbak Putri," sapa satpam yang hampir saja keceplosan. "Pagi, manggil Putri aja," jawab Putri sambil tersenyum kecil. Dia masuk ke ruang jahit. Suara mesin sudah terdengar. Beberapa karyawan pura-pura sibuk saat ia lewat. Putri pura-pura tidak peduli. Padahal ia sadar orang-orang sering ngomongin penampilannya. Putri duduk di meja jahitnya. Tangannya cekatan. Meski menyamar, dia memang dulu belajar menjahit dari kecil. Jadi gerakannya lancar. Tidak lama kemudian, Raka muncul. Lelaki yang diam-diam disukai Putri. Tingginya pas, ramah, tidak terlalu banyak gaya. Raka bekerja di bagian pengepakan, tapi sering lewat ruang jahit. Setiap lewat, dia selalu senyum ke Putri. "Pagi, Putri." "Sudah mulai ya," katanya. Putri refleks merapikan rambut. "Iya, baru mulai." Raka berdiri agak lama, seolah sengaja memperhatikan Putri bekerja. "Kamu rajin banget ya, datang paling pagi." Terus Putri sedikit canggung. "Iya, ya Cicu." Teman-teman satu ruang jahit mulai bisik-bisik. "Lihat tuh." Si Putri mulai cari perhatian lagi. Bajunya juga aduh, kan cuma ruang jahit, bukan kantor pusat. Putri mendengarnya tapi dia pura-pura fokus ke mesin jahit. Dia sudah terbiasa. Saat istirahat, Putri duduk sendirian di pojokan kantin. Bukan karena tidak mau gabung, tapi karena sering dijauhi. Namun hari itu berbeda. Raka datang membawa 2 gelas teh hangat. "Boleh duduk di sini?" tanya Raka. "Boleh, kalau kamu gak takut ikut dijauhin," balas Putri sambil setengah bercanda. Raka tertawa kecil. "Nggak bakal lah." Mereka ngobrol ringan tentang kerjaan, tentang hobi, bahkan tentang makanan favorit. Obrolan mengalir begitu saja. Putri merasa nyaman, sesuatu yang jarang ia rasakan di pabrik. Saat Raka menyerahkan teh, tangan mereka bersentuhan sebentar. Keduanya sama-sama berhenti sejenak. Putri buru-buru menarik tangannya. Pipinya sedikit memanas. Raka tersenyum kecil, seolah senang melihat reaksi itu. Waktu istirahat hampir habis. Raka berdiri sambil merapikan bajunya. "Nanti kalau pulang, hati-hati ya," katanya pelan. Putri mengangguk. "Iya, kamu juga." Raka berjalan pergi, tapi sempat menoleh lagi sebelum belok, seolah sulit lepas perhatian dari Putri. Putri menatap gelas tehnya, tersenyum kecil. Entah kenapa, hati yang biasanya dingin terasa lebih hangat hari itu. Dia tahu dirinya tidak boleh terlalu terbawa suasana. Tujuan awalnya menyamar adalah untuk mengenal Raka lebih dekat, bukan jatuh hati seperti ini. Tapi kenyataannya, Putri mulai suka beneran, dan itu bikin semuanya terasa rumit di dalam kepala. Putri tahu dirinya tidak boleh terlalu terbawa suasana. Tapi kenyataannya Putri mulai suka beneran. Keesokan harinya, Putri datang kerja dengan perasaan sedikit berbeda. Ia berusaha tampil biasa saja, namun tetap rapi seperti biasanya. Dalam hati, ia berharap bisa ketemu Raka lagi seperti kemarin. Begitu masuk ruang jahit, beberapa karyawan langsung melirik. "Wah, si Putri dandan lagi," celetuk salah satu dari mereka. "Pantes, biar Raka ngelirik dia terus," timpal yang lain sambil cekikikan. Putri pura-pura tidak dengar. Dia sudah kebal. Yang penting, dia tetap bekerja seperti biasa. Tak lama kemudian, suara langkah cepat terdengar dari arah pintu. Raka muncul sambil membawa beberapa kotak sepatu yang harus dipindahkan. Begitu melihat Putri, wajahnya langsung berubah cerah. "Pagi, Putri." "Pagi, Rak," jawab Putri, kali ini lebih percaya diri. Raka tidak buru-buru pergi. Ia berdiri dekat meja jahit Putri, seolah menunggu Putri memulai obrolan. "Kemarin, kamu pulang jam berapa?" tanya Raka. "Ya, jam 5 lebih dikit." "Sendirian?" "Ya,
Besok-besok, bilang aku aja. Aku sering lewat depan gang kamu kok. Putri hampir tersedak air liurnya sendiri. Loh? Kamu tahu rumah aku? Iyalah, kita kan beberapa kali pulang barengan. Walau gak ngobrol, Putri terdiam. Jantungnya agak cepat. Tapi ia berusaha tetap santai. Oh gitu ya. Kirain kamu gak ngeh. Raka tersenyum. Aku ngeh banget. Seketika ruang jahit terasa jadi penonton setia chemistry mereka. Bisik-bisik makin ramai. Lihat tuh, flirting lagi. Pantesan suka dandan. Udah jelas banget dia suka sama Raka. Putri menahan napas, mencoba tetap fokus pada pekerjaannya. Namun sulit, karena Raka terus berada di sampingnya. Raka kemudian berkata, nanti siang kamu makan di kantin? Atau mau makan di luar? Putri kaget, namun cepat menyembunyikan ekspresinya. Kantin aja deh, biar gampang. Oke, aku temenin ya. Mata Putri melebar sedikit. Serius. Waktu istirahat siang, Putri duduk di meja pojok seperti biasa. Tapi kali ini Raka langsung datang dan duduk di sampingnya. Bukan di depan, tapi benar-benar di samping. Kamu suka ayam goreng? Tanya Raka sambil membuka kotaknya. Suka sih. Kenapa? Aku beli 2. 1 buat kamu. Putri langsung bingung mau jawab apa. Hah? Buat aku? Kenapa? Ya, biar kamu makan yang enak. Reaksi Putri hanya senyum kecil. Tapi jelas ia tersentuh. Mereka makan bareng dan ngobrol hal ringan. Mulai dari film sampai cerita masa kecil. Saat Putri sedang mengambil tisu, tangannya menyentuh tangan Raka lagi. Kali ini mereka soma-soma diam lebih lama. Raka pelan-pelan menarik tangannya, tapi dia tersenyum. Aku gak keberatan kok, katanya. Putri langsung salah tingkah. Maaf, tadi gak sengaja. Setelah makan, Raka mengantar Putri sampai depan pintu ruang jahit. Sebelum berpisah, Raka tiba-tiba memegang lengan Putri. Lembut. Kamu hati-hati ya, kalau ada yang ganggu, bilang aku. Putri mengangguk. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup bikin pikirannya melayang seharian. Namun, saat Putri kembali ke meja jahit, beberapa karyawan memandangnya dengan tatapan tidak enak. Ada yang berbisik-bisik sambil melirik tajam. Hubungannya dengan Raka mungkin tidak akan disukai banyak orang. Tapi dia belum tahu, masalah yang lebih besar sebenarnya sudah mengintai dari jauh. Putri mulai sadar hubungan dengan Raka mungkin tidak akan disukai banyak orang. Tapi dia belum tahu masalah yang lebih besar sebenarnya sudah mengintai dari jauh. Keesokan paginya, suasana ruang jahit terasa berbeda. Banyak karyawan yang biasanya cuek, kini malah memandangi Putri begitu ia masuk. Ada yang bisik-bisik sambil senyum sinis. Ada yang pura-pura sibuk, tapi jelas sedang memperhatikan. Putri menarik kursinya pelan. Ada apa lagi sih? Gumamnya. Belum sempat ia mulai bekerja, Santi karyawan yang paling vokal kalau soal gosip mendekat sambil melipat tangan. Wah, Putri, dandan banget hari ini. Mau ketemu siapa? Raka lagi. Nada suaranya benar-benar menguji kesabaran. Putri menahan diri. Aku dandan sesuai yang aku mau. Urusan aku. Santi langsung mencibir. Iya sih, cuma kamu bikin banyak orang risih. Putri tidak membalas lagi. Dia memilih duduk dan mulai menjahit, berharap Santi pergi. Tapi ternyata tidak. Kamu tuh ya, baru sebentar kerja di sini, tapi gayanya udah kayak paling spesial. Lanjut Santi. Santi, udah deh, aku mau kerja, jawab Putri. Kali ini lebih tegas. Santi akhirnya pergi, tapi tatapan tidak nyaman dari para pekerja lain tetap terasa. Sekitar jam 10 pagi, Raka lewat sambil membawa barang. Ia sempat melirik ke arah Putri dan melambaikan tangan kecil. Putri refleks membalas dengan senyum tipis. Itu saja sudah cukup membuat ruangan penuh desahan komentar. Halah, Leihata, udah resmi deh kayaknya sama Raka. Pasti Putri ngejar-ngejar. Putri mulai tidak nyaman. Dia hanya ingin bekerja, bukan jadi bahan omongan.
saat istirahat siang. Putri sengaja pergi ke kantin lebih awal agar bisa duduk tenang tanpa drama. Tapi baru 5 menit duduk, Raka datang lagi sambil membawa minuman. "Kamu kabur dari aku?" tanya Raka sambil duduk. Putri menghela napas pelan. "Enggak kok, cuma pengen tenang dulu." "Kenapa? Ada yang ganggu?" Putri menatap gelasnya. "Mereka ngomongin aku gara-gara kamu." Raka terlihat kaget. "Serius?" "Iya, mereka pikir aku ngejar kamu." Raka mencondongkan tubuh sedikit. "Kalau aku yang ngejar kamu gimana?" Putri langsung salah tingkah. "Raka, jangan bercanda." "Aku serius," balas Raka sambil menatapnya. Beberapa detik hening. Putri menunduk. Jantungnya berdegup cepat. Ada rasa senang, tapi juga takut. Hubungan seperti ini terlalu berisiko. Mengingat identitas aslinya, Raka lalu menyentuh punggung tangan Putri dengan lembut. "Aku suka kamu. Dari awal kamu masuk sini." Putri terdiam. Dia tidak menyangka Raka akan sejujur itu secepat ini. Namun sebelum Putri sempat menjawab, suara seseorang terdengar dari belakang. "Wah, asik banget ya, pacaran di jam kerja." Ternyata Santi dan 2 temannya berdiri sambil menyeringai. Putri langsung menjauhkan tangannya dari Raka. "Kita lagi ngobrol biasa," kata Putri cepat. Santi tertawa kecil. Iya, ngobrol. Pegang-pegangan tangan itu biasa kok buat kamu." Raka berdiri. Wajahnya terlihat kesal. "Santi, udah, jangan ganggu." "Loh, aku cuma ngomong, nggak boleh ya?" "Ya." Raka mendekat sedikit. "Jangan mulai drama lah." Suasana mulai tegang. Putri langsung berdiri dan menahan lengan Raka. "Udah Rak, nggak usah bahas." Raka menatap Putri, lalu mengangguk pasrah. Mereka jalan keluar dari kantin. Namun Putri, tanpa sadar, masih memegang lengan Raka. Raka memperhatikan itu dan tersenyum kecil. "Ternyata kamu sayang juga sama aku." Godanya pelan. Putri buru-buru melepas pegangannya. "Enggak gitu, tapi kamu enggak nolak juga," jawab Raka cepat. Putri tidak berani menatapnya. Di depan pintu ruang jahit, Raka tiba-tiba berhenti dan mendekat. "Putri, kalau kamu mau, kita bisa jalan bareng sepulang kerja." Putri menggigit bibirnya. "Bingung, aku lihat nanti ya." Raka tersenyum dan pergi. Putri berdiri sebentar, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum ia masuk, ia sempat melihat Santi dan teman-temannya lagi-lagi mengawasinya dari jauh. Putri sadar, apapun hubungan yang akan terjadi dengan Raka, itu akan mengundang lebih banyak masalah. Dan hari itu adalah awal dari tekanan yang makin terasa. Hari itu adalah awal dari tekanan yang makin terasa. Dan Putri tahu semuanya akan semakin rumit. Begitu ia masuk ke ruang jahit setelah dari kantin, beberapa karyawan langsung berhenti bekerja. Mereka menatap Putri dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran iri, heran, dan tidak suka. Putri pura-pura sibuk merapikan mesin, tapi suara-suara itu jelas. Jadi bener nih Putri sama Raka, cepet banget geraknya. Pantes dari awal suka dandan. Ternyata ini tujuannya. Putri hanya menahan napas dan fokus menjahit. Dia tidak mau memulai ribut. Namun sekitar setengah jam kemudian, supervisornya, Bu Mira, datang dengan wajah serius. "Putri, ikut saya sebentar." Putri langsung tegang. "Ada apa, Bu?" "Ke kantor saya dulu." Saat berjalan menuju kantor, beberapa karyawan melirik-lirik, seperti menunggu drama baru. Putri berusaha tetap santai, tapi perutnya terasa tidak enak. Begitu sampai di ruangan Bu Mira, pintu ditutup. "Putri, saya dapat laporan kalau kamu bikin suasana kerja gak kondusif," ucap Bu Mira tanpa basa-basi. Putri mengerutkan kening. "Laporan dari siapa, Bu?" "Bukan satu orang. Ada beberapa yang bilang kamu terlalu dekat dengan bagian lain, bikin mereka gak fokus." Putri langsung paham.
Santi pasti terlibat. Bu, saya cuma ngobrol biasa sama Raka. Itu pun di jam istirahat. Jelas Putri. Tetap aja, kamu harus jaga sikap. Jangan sampai bikin keributan lagi. Putri menelan ludah. Jadi saya yang salah, Bu. Bukan salah. Cuma tolong lebih hati-hati. Kamu kan baru di sini. Putri hanya mengangguk. Meski hatinya terasa panas. Dia keluar dari kantor dengan perasaan tidak enak. Di lorong, Raka tiba-tiba muncul. Putri, kamu habis dipanggil Bu Mira ya? Putri mengangguk lesu. Iya, gara-gara gosip itu. Raka terlihat kesal. Aku beneran minta maaf. Kalau gara-gara aku, kamu jadi kena masalah. Bukan salah kamu. Mereka aja yang suka bikin ribut. Raka maju selangkah. Nanti aku jelasin ke Bu Mira. Putri langsung geleng cepat. Jangan, nanti malah makin heboh. Sudah, cukup. Raka menatap Putri, jelas khawatir. Kalau gitu, nanti pulang bareng aku ya, biar aku pastiin kamu aman. Putri sebenarnya ingin, tapi keadaan lagi gak mendukung. Gak usah, Ra. Aku pulang sendiri aja. Raka ingin membantah, tapi Putri menahan lengan bajunya pelan. Serius, jangan bikin keadaan makin panas. Raka akhirnya mengangguk, meski terlihat berat hati. Saat Putri masuk lagi ke ruang jahit, Santi langsung bilang karis-karas, tuh kan, balik dari dimarahin. Salah siapa coba? Temannya tertawa. Udah dibilang jangan terlalu agresif ke cowok, tapi ngeyel. Putri berhenti di pintu. Tatapannya tajam, tapi suaranya tetap sopan. Santi, dari tadi kamu ngomongin aku terus. Capek? Enggak. Santi langsung tersinggung. Loh, aku cuma ngomong fakta. Putri menghela napas. Kalau mau ngomong, ngomong aja ke aku. Jangan belakang-belakang. Ruangan langsung hening. Santi memutar bola matanya. Ih, sok berani. Putri memilih duduk dan fokus bekerja. Tapi jelas, suasana makin berat. Mesin jahit tetap berbunyi, tapi tensi di ruangan terasa menekan. Siang itu, Bu Mira kembali masuk dan menambah beban pikiran Putri. Putri, mulai besok kamu dipindah ke shift sore. Katanya, kamu butuh suasana yang lebih tenang. Putri terdiam. Shift sore berarti lebih sedikit orang, tapi juga berarti dia dipisahkan dari Raka. Baik Bu, jawab Putri pelan. Begitu Bu Mira keluar, Santi langsung berbisik ke teman-temannya. Tekan, kena juga. Cocok. Putri menunduk. Ada rasa kesal, sedih, dan bingung bercampur jadi satu. Hari itu baru setengah jalan, tapi konflik awal sudah mulai menjeratnya. Dan Putri mulai sadar, perjalanannya tidak akan semudah yang dia bayangkan. Perjalanannya tidak akan semudah yang dia bayangkan. Dan Putri mulai sadar kalau dia harus menetapkan langkah yang lebih jelas. Sepulang kerja hari itu, Putri duduk lama di dalam mobilnya, mobil yang sengaja ia parkir jauh dari area pabrik supaya tidak ada yang curiga dengan identitas aslinya. Ia memandangi dashboard dan menarik napas panjang. Aku gak bisa terus begini, gumamnya. Selama ini, rencana utama Putri adalah mendekati Raka secara natural, mengenal sifat aslinya, sebelum akhirnya membuka jati dirinya sebagai pemilik pabrik. Tapi kenyataannya, kondisi di lapangan mulai kacau. Orang-orang makin agresif ngomongin dia, supervisornya mulai ikut campur. Hubungan dengan Raka malah bikin tekanan makin besar. Putri akhirnya menetapkan satu tujuan: bertahan di pabrik ini tanpa terpengaruh gosip, sambil tetap mencari tahu apakah Raka benar-benar tulus. Itu saja dulu, jangan langsung berpikir soal cinta. Malamnya, Putri kembali ke apartemennya. Dia membuka laptop, mengecek hasil trading hari itu, lalu menutupnya. Biasanya itu hal yang bikin dia senang, tapi kali ini pikirannya penuh masalah pabrik. Kalau terus diganggu kayak tadi, aku gak bakal bisa lihat sifat asli Raka, gumam Putri sambil memijat pelipis. Keesokan harinya,
Putri masuk dengan wajah datar. Ia mencoba mengabaikan tatapan orang-orang, tapi begitu masuk ruang jahit, semua obrolan langsung berhenti. Putri duduk dan mulai bekerja tanpa banyak bicara. Sekitar jam 9, Raka masuk ke ruangan dengan senyum kecil. Putri, kamu gak apa-apa. Kemarin kayaknya kamu capek banget. Putri menatapnya sebentar. Aku baik kok. Kamu yakin? Kamu kelihatan beda. Putri menghela napas. Aku cuma mau kerja yang tenang. Raka langsung duduk di bangku kosong dekatnya. Oke. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, bilang aku. Aku di sini kok. Kata aku di sini kok. Itu bikin hati Putri sedikit goyah. Namun dia tetap harus fokus ke tujuannya. Beberapa menit berlalu dan Putri melihat Bu Mira berdiri di dekat pintu sambil memperhatikan mereka. Putri langsung menjauhkan jarak sedikit dari Raka. Raka bingung, tapi mengikuti saja. Setelah Raka keluar, Putri mendengar Santi bergumam ke temannya. Tuh, dia pura-pura jaga jarak. Padahal sebenarnya mah nunggu Raka ngejar. Putri menahan diri. Dia ingin banget membalas, tapi itu hanya akan membuat situasi lebih buruk. Waktu istirahat siang, Putri memilih makan di luar pabrik. Ia duduk sendirian di warung kecil depan gang, menikmati ketenangan singkat, tapi ketenangan itu tidak lama. Karena Raka tiba-tiba muncul. Kamu makan di sini? Aku cari-cari di kantin, katanya sambil duduk. Putri tersedak sedikit. Kok kamu nyari aku? Soalnya aku lihat kamu gak ada. Aku kira kamu sakit. Putri menatapnya lebih lama. Dari senyum Raka, terlihat jelas ia benar-benar peduli. Dan disitulah Putri bingung lagi. Raka, aku gak mau bikin kamu kena masalah, kata Putri perlahan. Aku gak peduli masalah, jawab Raka cepat. Putri menatapnya serius. Tapi aku peduli. Raka terdiam. Ia menunduk pelan, lalu berkata, kalau gitu biarin aku yang jaga jarak, tapi kamu jangan jauhin aku sepenuhnya. Nada suaranya begitu pelan, tapi jujur, Putri hanya mengangguk kecil. Ketika mereka selesai makan, Putri berdiri duluan. Namun sebelum pergi, Raka memegang pergelangan tangannya, hanya sebentar, tapi cukup membuat Putri terpaku. Aku gak mau kehilangan kamu, walaupun kita belum apa-apa, ucap Raka. Putri menatapnya, tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia cuma berkata, kita lihat nanti. Putri berjalan pergi, sambil menahan degup jantung yang terlalu cepat. Meski begitu, keputusan Putri tetap bertahan di pabrik dan mencari tahu siapa Raka sebenarnya. Tapi ia tidak sadar, keputusan itu justru akan membuatnya masuk ke masalah yang lebih besar lagi. Masalah yang bahkan bukan datang dari Raka, melainkan dari orang lain di pabrik itu. Masalah yang bahkan bukan datang dari Raka, melainkan dari orang lain di pabrik itu. Mulai muncul tanpa Putri sadari. Keesokan harinya, suasana pabrik terasa agak gelap, bukan secara literal, tapi lebih ke vibe orang-orang yang terlihat bisik-bisik sejak Putri datang. Bahkan sebelum Putri duduk, Santi sudah meliriknya dari ujung meja dengan tatapan mencurigakan. Putri mencoba cuek. Ia menyalakan mesin jahit dan mulai bekerja. Namun dalam waktu tidak lama, Bu Mira datang dengan wajah lebih serius dari biasanya. Putri, ikut saya lagi, katanya singkat. Putri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bangkit dan mengikuti Bu Mira ke kantor kecil di dekat gudang. Begitu pintu ditutup, Bu Mira langsung menyodorkan kertas. Kamu lihat ini. Putri mengambil kertas itu. Ternyata foto dirinya sedang duduk makan bareng Raka di warung depan pabrik. Dari angle yang jelas-jelas diambil diam-diam, Putri langsung kaget. Bu, ini siapa yang foto? Bukan cuma foto. Ada juga pesan masuk ke email bagian HR tadi pagi. Katanya kamu punya hubungan spesial dengan karyawan lain dan itu mengganggu produktivitas. Putri mengerutkan kening. Maksudnya apa sih? Ini kelewatan banget. Makanya saya panggil kamu. Kamu harus hati-hati. Ini bisa jadi masalah besar. Peraturan perusahaan jelas melarang hubungan yang bikin konflik di lingkungan kerja. Putri menelan ludah. Ini jauh lebih serius dari gosip biasa.
Saya sama Raka cuma makan. Itu juga waktu istirahat. Saya tahu. Tapi ada yang sengaja mau menjatuhkan kamu. Putri langsung tahu siapa yang paling mungkin. Santi ya Bu. Bu Mira menghela napas. Saya nggak nuduh siapa-siapa. Tapi kamu harus jaga sikap. Ini bisa berlanjut kalau kamu tidak hati-hati. Putri keluar ruangan dengan kepala penuh. Dia berjalan kembali ke ruang jahit. Tapi langkahnya terasa berat. Begitu ia masuk, beberapa karyawan langsung pura-pura sibuk. Namun jelas, mereka tadi membicarakan sesuatu tentang dirinya. Santi bersedekap sambil senyum tipis. Udah balik? Gimana ngobrol sama Bu Mira? Seru enggak? Putri menatap Santi tanpa emosi. Kamu ya? Yang kirim foto itu? Santi langsung bereaksi dramatis. Hah? Foto apa? Aku nggak ngerti. Putri tidak mau meladeni. Udahlah San. Kelihatan banget caramu. Santi mendecak pelan. Kalau kamu nggak mau orang ngomongin kamu, ya jangan bikin adegan sama cowok. Putri menahan diri, memilih duduk dan kembali bekerja. Namun kejadian tidak berhenti sampai di situ. Sore hari, saat Putri ke toilet, ia melihat dua karyawan lain sedang bisik-bisik di depan cermin. Kasihan Raka. Kalau bener Putri kayak gitu, pasti dia cuma dimanfaatin. Iya, denger-denger Putri punya penghasilan gede dari tempat lain. Mungkin dia cuma main-main. Putri langsung berhenti di depan pintu, ngomongin, aku ya? Kedua karyawan itu kaget. Enggak, Putri, kita cuma ngobrol biasa. Kalau mau ngomong, bicara aja langsung. Jangan muter-muter, tegas Putri. Mereka langsung kabur. Putri berdiri sendiri di toilet, melihat wajahnya di cermin. Ia merasa terpojok. Hubungannya dengan Raka baru sebatas perhatian sederhana. Tapi efeknya sudah kayak hubungan berbulan-bulan yang bikin pabrik ribut. Dan yang lebih parah, ada orang yang sengaja mengumpulkan bukti untuk menjatuhkannya saat pulang. Putri berjalan keluar pabrik tanpa banyak bicara. Raka mengejar dari belakang. Putri, tunggu. Putri berhenti. Kenapa? Aku dengar kamu dipanggil Bu Mira lagi. Kamu kenapa? Ada masalah? Putri menatapnya lama. Ada orang yang sengaja mau jatuhin aku. Siapa? Santi. Kayaknya bukan cuman dia. Ada yang kirim foto kita ke Hacar. Rockek. Foto serious. Itu parah banget. Putri mengangguk. Aku harus hati-hati. Raka mendekat satu langkah. Aku gak mau kehilangan kamu cuman gara-gara orang yang iri. Putri menelan napas. Makanya kita harus jaga jarak dulu. Raka memegang tangan Putri pelan. Aku Ingati, tapi aku tetap di pihak kamu. Putri membiarkan pegangan itu beberapa detik sebelum perlahan melepaskannya. Kita lihat saja nanti. Putri masuk mobil dengan hati kacau. Dan untuk pertama kalinya, sejak hari pertama, ia mulai merasa tidak aman berada di pabriknya sendiri. Padahal identitas aslinya sebagai pemilik belum terungkap sama sekali. Dan konflik kedua ini baru dimulai. Dan Putri tahu dia harus cepat ambil kendali sebelum semuanya makin parah. Besoknya, Putri datang ke pabrik lebih pagi dari biasanya. Dia butuh waktu untuk menyiapkan mental. Sejak kasus foto itu, dia sadar ada seseorang yang sengaja memantau gerak-geriknya. Kalau dia lengah sedikit saja, mungkin akan ada foto lain atau tuduhan yang lebih parah. Fokus, Put, gumamnya sambil mengikat rambut. Saat masuk ruang jahit, beberapa karyawan langsung berhenti ngobrol. Jelas-jelas mereka habis ngomongin sesuatu. Tapi Putri tetap maju, duduk, dan mulai bekerja. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tak berapa lama, Bu Mira masuk ke ruangan membawa kertas laporan. Saya mau ingatkan semuanya untuk menjaga sikap dan profesionalitas, katanya tegas. Semua langsung diam. Dan tolong jangan ambil foto di lingkungan kerja tanpa izin. Itu kalimat yang langsung membuat ruangan panas. Putri menunduk, tapi dia sadar Santi sedang melotot ke arahnya dari seberang meja.
seolah menyalahkan Putri atas teguran itu. Setelah Bu Mira pergi, Santi langsung mendekat. "Gara-gara kamu nih," bisiknya. Putri menghela napas. "Aku gak minta Bu Mira ngomong begitu, tapi kamu bikin ribut satu pabrik. Aku cuma kerja, San. Kamu yang terlalu ikut campur." Santi mengepalkan tangan, tapi menahan diri. "Kamu itu orang baru. Jangan sok penting." Putri menatapnya datar. "Aku cuma pengen kerja tenang." Santi pergi sambil mengomel pelan. Putri mengabaikan. Siangnya, Putri sengaja makan di luar lagi. Tapi kali ini, Raka tidak mengejarnya. Mungkin dia menghargai permintaan Putri untuk jaga jarak. Saat Putri kembali ke pabrik, ia bertemu salah satu karyawan senior bernama Pak Sugeng. Laki-laki yang sudah lama bekerja sejak pabrik itu dibuka. "Putri?" panggilnya pelan. Putri tersenyum kecil. "Iya Pak, kamu hati-hati. Ada yang gak suka sama kamu dari awal kamu masuk sini." Putri mengernyit. "Maksudnya?" Pak Sugeng menatap sekitar, lalu mendekat sedikit. "Bukan cuman Santi. Ada yang lebih tinggi yang gak suka kamu dekat sama Raka." "Putri." "Siapa Pak? Saya gak mau sebut nama, tapi orang itu punya pengaruh besar. Jadi, kamu jaga diri." Putri tambah bingung. Ini jauh lebih besar dari gosip di ruang jahit. Setelah kembali ke meja, Putri mulai memikirkan langkah apa yang harus dia ambil. Tujuannya sekarang berubah. Bukan hanya mencari tahu ketulusan Raka, tapi juga menemukan siapa yang menargetkan dirinya. Mesin jahit berbunyi, tapi pikiran Putri sibuk menyusun strategi. Sore hari, sebelum jam pulang, Raka datang ke ruang jahit hanya untuk menaruh dokumen. Dia sempat melirik Putri, dan Putri membalas dengan anggukan kecil. Setelah keluar ruangan, Santi langsung mendekati Putri dengan wajah penuh sindiran. "Masih ngode-ngodean sama Raka? Padahal tadi kamu sok jaga jarak." Putri menutup mesin jahit dengan sedikit keras. "San, aku beneran gak mau ribut. Udah ya." Santi tertawa kecil. "Nggak seru lah kalau aku diem." Putri bangkit berdiri. "Aku gak apa-apa kalau kamu gak suka sama aku, tapi jangan libatkan Raka." "Kenapa? Dia suka kamu aja aku kesel." "Nah, itu masalah kamu, bukan masalah aku." Untuk pertama kalinya, suara Putri terdengar lebih tegas. Santi tampak terkejut sebentar. "Kamu makin berani ya sekarang?" gumam Santi. Putri menarik napas panjang. "Aku cuma capek, San." Ketika Putri pulang kerja dan keluar dari gerbang pabrik, Raka sedang menunggu sambil nyandar di motor. "Putri," panggilnya. Putri mendekat, tapi menjaga jarak sedikit. "Ra, aku gak minta kamu nungguin. Tapi aku cuman mau pastiin kamu gak apa-apa." Putri tersenyum kecil, meski hatinya masih kacau. "Aku baik, tapi kayaknya banyak orang yang gak suka aku di sini." Raka menghela napas. "Aku dengar dari anak gudang, ada seseorang yang sengaja bikin gosip makin besar." "Siapa?" "Aku belum tahu, tapi katanya orang itu bukan level karyawan biasa." Putri langsung teringat perkataan Pak Sugeng. Raka mendekat sedikit. "Put, kamu mau aku bantu cari tahu?" Putri hampir impulsif mengiyakan, tapi ia ingat tujuannya. "Gak usah dulu, aku harus tahu sendiri. Biar aku yang hadapi." Raka menatap Putri lama, lalu memegang tangannya pelan. "Aku bangga kamu berani, tapi kalau kamu butuh aku, bilang ya." Putri membiarkan pegangan itu beberapa detik sebelum menarik tangannya perlahan. "Iya, Rak." Malam itu di mobil, Putri menatap pabrik dari kaca. Dia merasa waktunya untuk pasif sudah selesai. Mulai besok, Putri berencana mencari tahu siapa yang ingin menjatuhkannya, dan dalam proses itu, dia tanpa sadar akan mendekati titik di mana identitasnya hampir terbongkar. Putri tahu kalau identitasnya akan semakin dekat untuk terbongkar, dan itu bikin dirinya gelisah sepanjang malam. Besok paginya, Putri datang ke pabrik dengan rasa waspada. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya ia abaikan. Siapa yang suka memperhatikan dirinya? Siapa yang sering lewat dekat meja jahitnya? Siapa yang terlihat terlalu ingin tahu? Saat istirahat pagi,
Putri duduk di kantin. Ia membuka ponsel dan mengecek pesan pasar saham. Si Oliola hanya scrolling biasa. Tapi ponselnya kembali jadi pusat perhatian. Beberapa karyawan melirik, ada yang bisik-bisik. Putri menarik napas kesal. Yang penting, aku gak inggopa-inggapin, gumamnya. Tak lama, Bu Mira muncul dengan wajah serius. Putri, kamu ada waktu sebentar? Saya mau bicara. Jantung Putri langsung turun setengah. Mereka pindah ke ruangan kecil, dekat gudang. Bu Mira menutup pintu dan duduk di depannya. Putri, selama ini kamu kerja bagus, tapi kamu harus tahu, laporan tentang kamu makin banyak masuk ke saya. Putri menatapnya bingung. Laporan apa, Bu? Saya cuma kerja. Katanya kamu sering keluar masuk pabrik tanpa alasan. Ada yang bilang kamu sering pakai ponsel pas jam kerja. Ada juga yang bilang kamu nggak respect sama senior. Putri langsung merasa ini bukan gosip biasa. Ini sudah ditata rapi, Bu. Saya nggak pernah cari masalah. Saya cuma dipojokkan sama beberapa orang. Bu Mira mengangguk pelan. Saya tahu dan saya percaya kamu. Tapi kamu harus hati-hati. Ada yang sudah lama mengincar posisi Raka dan kedekatan kalian bikin isu makin besar. Putri terdiam. Raka, kena dampaknya juga, Bu. Siapa orang itu? Saya nggak bisa bilang sekarang, tapi dia bukan orang kecil. Putri makin yakin. Semakin banyak orang kuat yang terlibat, semakin berbahaya kalau identitasnya ketahuan. Setelah keluar dari ruangan, Putri menuju luar untuk ambil udara. Ketika ia berbalik, Raka sudah berdiri di dekat pintu. Kamu dipanggil Bu Mira ya? Putri mengangguk. Rak, rumor tentang aku makin parah. Aku tahu, tapi aku pikir aku udah dapat nama yang mungkin jadi dalang semua. Putri langsung menatap serius. Raka menelan ludah dan menoleh kiri kanan dulu. Aku gak yakin 100%, tapi kemungkinan besar. Bu Siska, Putri mengerutkan kening. Kepala bagian produksi? Iya. Dia dari dulu gak suka aku dekat sama siapapun. Dan dia punya hubungan baik sama beberapa senior, termasuk Santi. Semua potongan mulai menyatu. Kalau benar Bu Siska, dia bisa bikin semua laporan palsu jadi terlihat nyata, kata Putri. Raka mengangguk pelan. Makanya kamu harus hati-hati. Dia punya akses ke kantor utama. Putri memijit pelipisnya. Kalau dia buka berkas keuangan atau data pabrik, dia bisa nemu nama aku. Raka menatap Putri lama. Put, ada hal yang kamu sembunyiin dari aku ya? Putri langsung terdiam. Detik itu juga dadanya terasa panas. Rak, aku. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Santi muncul sambil teriak kecil. Mesra banget di jam kerja. Putri langsung mundur selangkah. Raka kelihatan geram, tapi menahan diri. San, kita cuma ngobrol. Tukas Raka. Santi mendengus. Ngobrol apa? Ngomongin siapa yang mau disingkirin di pabrik ini. Putri menutup mata sebentar. San, tolong aku. Santi tersenyum puas. Lagian, Put, kamu pikir cowok baik kayak Raka beneran serius sama kamu? Kalimat itu menusuk Putri seperti fakta yang selama ini ia takuti. Raka menatap Putri, ingin menjelaskan. Tapi Putri sudah pede duluan, San. Aku kerja, bukan cari masalah, jawab Putri sebelum pergi. Setelah jam kerja selesai, Putri duduk di mobilnya. Lama banget, dia merasa semuanya mulai kacau, sekaligus makin dekat ke sisi berbahaya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu terus dekat sama orang yang salah, kamu bisa kehilangan semuanya. Putri langsung membeku. Kalimat itu terasa seperti ancaman halus. Ancaman yang jelas berasal dari seseorang yang tahu siapa dia sebenarnya. Ini bukan gosip biasa lagi. Ini langkah pertama menuju puncak konflik yang lebih besar. Dan Putri sadar, mulai saat ini, dia gak punya pilihan selain maju. Mulai saat ini, dia gak punya pilihan selain maju. Tapi pesan ancaman itu masih terus terbayang di kepala Putri sepanjang malam. Besok paginya, Putri datang ke pabrik dengan perasaan gak nyaman. Dia merasa seperti diawasi,
dari semua arah. Setiap langkahnya terasa berat dan tatapan orang-orang makin sering berhenti di dirinya. Di ruang jahit, Santi dan dua temannya langsung berhenti ngobrol ketika Putri lewat. Putri duduk tanpa komentar, tapi ia tahu situasinya makin memanas. Baru beberapa menit bekerja, Bu Siska masuk dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Putri, ikut saya sebentar," katanya datar. Putri bangkit. Ia sudah menduga waktunya akan datang. Mereka masuk ke ruangan kecil dekat kantor QC. Bu Siska menutup pintu dan bersedekap. "Saya dapat laporan. Kamu sering keluar masuk pabrik gak jelas." Putri menahan napas. "Saya keluar saat istirahat, Bu. Gak lebih. Kamu juga sering pegang ponsel saat jam kerja." "Saya cuma cek jam atau pesan singkat. Gak lebih dari itu. Dan kamu terlalu dekat dengan Raka." Putri menatapnya. "Apa salahnya, Bu?" Bu Siska mendekat sedikit. "Kamu itu karyawan baru. Jangan macam-macam. Banyak yang lebih pantas dekat dengan atasan daripada kamu." Putri sekarang yakin Siska bukan cuma tidak suka dirinya, tapi secara aktif ingin menjatuhkannya. "Saya cuma kerja, Bu. Saya nggak ganggu siapapun," jawab Putri menahan diri. Bu Siska tersenyum tipis. "Kamu merasa nggak ganggu, tapi keberadaan kamu itu gangguan." Kalimat itu jelas-jelas menunjukkan posisi Putri sedang diserang. Ketika pertemuan selesai, Putri keluar ruangan dengan napas berat. Dia tahu satu hal, Bu Siska sudah jadi ancaman nyata. Saat berjalan kembali ke ruang jahit, Putri melihat Raka di lorong. "Kamu dipanggil Siska ya?" tanya Raka. "Iya." "Apa dia kasar?" "Dia ngejelasin kalau aku ini gangguan gitu," katanya. Raka mengepalkan tangan, namun tetap tenang. "Put, kamu harus mulai pertimbangkan buat cerita hal aslimu. Kamu gak bisa terus disudutkan kayak gini." Putri menelan ludah. Keinginan membuka identitas itu makin besar, tapi dia belum siap. "Aku belum bisa, Ra," ucap Putri pelan. "Kenapa? Ini bisa bantu kamu?" "Aku takut kalau aku buka semuanya, keadaan malah meledak." Roka mendekot, memegang bahu Putri sebentar. "Aku ada di sini. Kamu enggak sendirian." Putri tersentuh, tapi juga makin bingung. Semakin dekat Raka, semakin sulit dia berpikir jernih. Di jam istirahat siang, sebuah kejadian makin memperkeruh keadaan. Putri baru mau duduk di gudang belakang untuk makan ketika tiba-tiba Santi dan dua temannya masuk. "Oh, jadi kamu sembunyi di sini," kata Santi. Putri menghela napas. "Aku cuma mau tenang." "Tenang? Kamu bikin satu pabrik ribut, terus kamu mau tenang-tenang aja?" Putri tetap diam. Dia gak mau terpancing. Santi mendekat dan berkata dengan nada meremehkan, "Aku heran, kenapa Raka suka sama kamu? Kamu itu biasa aja, terlalu percaya diri." Putri menatap meja. "San, udah. Aku gak mau ribut." Santi semakin puas saat Putri terlihat lelah. "Nah, gitu dong. Kamu sadar diri." Sebelum situasi makin buruk, Raka muncul di pintu dan langsung menatap Santi. "San, jangan ganggu Putri." Santi memutar bola mata. "Kita cuma ngobrol, Kak Raka." "Udah cukup." Kaliwa, Santi dan dua temannya akhirnya pergi sambil komat kamit. Raka menghampiri Putri. "Kamu Oak." Putri mengangguk tipis. "Aku Chopek Rak." Raka duduk di sampingnya. Jaraknya lebih dekat dari biasanya. "Aku bakal bantu kamu, apapun caranya." Putri menatap ke tanah. "Masalahnya bukan cuman gosip, ada yang sengaja kirim ancaman ke aku." Raka langsung kaget. "Dari si aku nggak tahu, nomornya nggak dikenal." Raka menarik napas panjang. "Put, ini udah jauh banget. Kamu nggak bisa sendirian. Kamu harus kasih tahu aku semuanya." Putri menggeleng. "Aku bakal cerita, tapi belum sekarang. Aku butuh waktu." Raka terlihat kecewa, tapi mencoba mengerti. "Oh, tapi janji, kamu bakal kasih tahu
sebelum semuanya makin buruk. Putri mengangguk pelan. Ketika mereka hampir berdiri, Raka tiba-tiba memegang tangan Putri untuk menenangkannya. Pegangan itu hangat, bikin Putri sedikit merasa aman. Namun, detik berikutnya, ponsel Putri berbunyi lagi. Pesan dari nomor yang sama. Kamu makin dekat sama dia. Hati-hati, kamu bisa kehilangan lebih dari yang kamu kira. Putri langsung merasa dingin. Raka melihat wajahnya berubah. Put, ada apa? Putri menutup ponselnya. Rak, kayaknya aku harus siap-siap. Ini bakal makin besar. Raka menatapnya serius. Aku siap bantu kamu sampai kapanpun. Putri menarik napas panjang. Ini baru bagian awal dari yang paling sulit. Semua mulai menuju titik di mana identitas Putri bisa kebongkar kapan aja. Ini baru bagian awal dari yang paling sulit, dan Putri bisa merasakan itu sejak ia bangun pagi. Di perjalanan ke pabrik, kepalanya penuh tanda tanya. Siapa yang mengirim ancaman itu? Apakah orang itu ada di dalam pabrik atau bahkan punya akses ke kantor pusat? Sesampainya di pabrik, suasananya berbeda. Banyak karyawan terlihat bisik-bisik sambil melihat ke arah kantor administrasi. Putri mulai merasa gak enak. Begitu ia hampir masuk ruang jahit, Raka datang dengan wajah tegang. Put, kamu harus ikut aku sekarang. Putri langsung kaget. Kenapa? Ada apa? Data karyawan lagi dicek satu-satu. Nama kamu masuk daftar yang dicurigai. Jantung Putri langsung berdebar. Apa maksudnya dicurigai? Ada laporan kamu pakai identitas palsu. Putri membeku. Inilah yang paling ia takuti. Raka menarik lengannya pelan. Kita ngomong di luar dulu. Mereka keluar lewat pintu samping gudang dan berdiri di dekat area kosong yang jarang dilewati orang. Put, kalau mereka buka data karyawan terlalu jauh, mereka bisa sampai ke catatan pembayaran. Nama asli kamu bisa muncul, kata Raka dengan nada serius. Putri menatap tanah. Aku tahu, ini makin dekat. Raka menelan ludah. Put, kalau kamu mau jujur, ini momen paling aman. Sebelum semuanya heboh, Putri mendekap lengannya sendiri. Rak, aku takut kamu bakal berubah kalau tahu semuanya. Raka menggeleng cepat. Aku gak akan berubah. Putri masih ragu, tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, ponselnya berbunyi lagi. Pesan dari nomor yang sama. Sekarang mereka hampir tahu siapa kamu. Kamu gak akan bisa sembunyi selamanya. Tangan Putri langsung gemetar. Put, apa itu pesan ancaman lagi? Tanya Raka. Putri mengangguk. Raka memeriksa sekeliling. Ini udah gila. Orang ini tahu pergerakan kantor. Pasti orang dalam. Mereka kembali ke dalam pabrik karena jam kerja sudah mau mulai. Saat lewat koridor depan, Putri melihat sesuatu yang bikin dadanya makin sesak. Bu Siska keluar dari kantor administrasi sambil membawa map tebal berisi berkas karyawan, dan Putri sempat melihat selembar kertas di atas tumpukan itu. Ada nama dirinya. Putri buru-buru masuk ke ruang jahit. Sebelum Bu Siska sadar, ia memperhatikan. Sesampainya di kursinya, Putri merasa benar-benar terpojok. Jika Bu Siska membuka dokumen yang salah, struktur perusahaan bisa terlihat, termasuk nama CEO, dan nama itu adalah dirinya. Putri berusaha tetap bekerja, tapi jari-jarinya gemetar. Santi yang duduk di dekatnya langsung berkomentar ketus. Loh, kok tegang banget? Ada, ketahuan pura-pura jadi orang baik. Putri menahan emosi. San, lagi gak mau ribut. Dari dulu kamu cuma bikin ribut. Sok dekat sama Raka. Putri menahan diri sekuat mungkin. Aku cuma kerja. Tapi Santi makin menjadi. Kamu tuh siapa sih sebenarnya? Kenapa tiba-tiba masuk pabrik ini? Jangan-jangan beneran ada niat lain. Komentar itu terasa terlalu dekat dengan kenyataan. Putri berdiri dari kursinya. San, aku mau keluar sebentar. Saat Putri berjalan keluar, ponselnya kembali berbunyi. Pesan ketiga. Kalau kamu buka semuanya ke Raka, aku bakal kirim foto kamu ke semua kepala divisi. Putri langsung berhenti. Foto apa? Foto mana? Apa itu foto saat malam pertama kali gosip muncul? Atau ada foto lain? Putri merasakan ketakutan yang berbeda. Ini bukan cuman gosip. Ini bukan sekedar iri. Ini serangan langsung yang ditargetkan padanya.
Raka kemudian muncul dari arah lain dan menyentuh bahunya pelan. Put, kamu kelihatan pucat. Kamu dapat pesan lagi ya? Putri hanya mengangguk. Raka memegang kedua bahunya, membuat Putri menatap dirinya. Aku ada di sini. Kamu gak harus hadapi ini sendirian. Putri menatap wajah Raka lama. Aku mau percaya, tapi aku belum siap cerita semuanya. Raka menarik napas pelan. Oke, tapi apapun yang terjadi hari ini, kamu jangan pergi dari pabrik dulu. Kita selesaikan bareng-bareng. Baru mereka mau balik ke ruang jahit, seseorang dari administrasi memanggil keras. Putri. Mana Putri? Putri dan Raka sama-sama kaget. Seorang staf memberitahu, Bu Siska manggil kamu ke kantor sekarang. Putri langsung merasa seluruh tubuhnya dingin. Raka memegang tangannya. Put, ini bisa jadi momen paling berat. Putri menelan ludah. Aku tahu. Ia berdiri sendiri di depan pintu kantor administrasi. Napasnya sesak. Kejadian demi kejadian menumpuk sampai titik ini. Dan ketika pintu itu terbuka, Putri sadar. Pilihan terakhir yang paling sulit sudah di depan mata. Pilihan terakhir yang paling sulit sudah di depan mata, dan Putri merasakannya jelas saat ia akhirnya melangkah masuk ke kantor administrasi. Ruangan itu sepi, hanya ada Bu Siska yang duduk sambil menatap sebuah map tebal di hadapannya. Putri menelan ludah. Bu, tadi saya dipanggil. Bu Siska tersenyum tipis, tapi matanya tajam. Iya, Putri. Silakan duduk. Putri duduk pelan, tangannya dingin. Bu Siska membuka map itu perlahan. Saya mau tanya, kenapa data kamu beda dengan file lama yang saya temukan? Putri langsung tegang. Data yang mana, Bu? Nama kamu, tanggal lahir kamu, dan ada satu catatan yang aneh. Bu Siska lalu membuka halaman berikutnya. Saya temukan dokumen lama waktu pabrik ini masih baru berdiri. Ada surat perjanjian dari pemilik asli perusahaan, dan di sana tercantum nama seseorang yang sama dengan nama kamu. Nafas Putri tercekat. Bu Siska mengetuk meja dengan jarinya. Kamu ini siapa? Putri, kenapa namamu muncul di data lama? Kamu pura-pura jadi karyawan baru? Atau ada maksud lain? Detak jantung Putri makin keras. Ini saatnya. Mau atau tidak, dia harus memilih berbohong lagi atau berani jujur. Namun sebelum Putri sempat menjawab, pintu tiba-tiba dibuka keras. Raka masuk dengan wajah panik. Bu Siska, jangan tekan Putri dulu. Bu Siska mengangkat alis. Kamu ikut campur juga sekarang, Raka. Saya cuma nggak mau ada keputusan terburu-buru. Minimal cek dulu kebenarannya. Putri memandang Raka. Raka berdiri di belakangnya, seolah melindungi. Bu Siska bersedekap. Kalau begitu, biar Putri sendiri yang jelaskan. Siapa dia sebenarnya? Putri menarik napas panjang. Dia tahu, dia gak bisa mundur lagi. Bu, saya sebenarnya. Saat itu juga, ponsel Bu Siska berbunyi. Ia melihat layarnya, dan wajahnya berubah sedikit. Tanpa kata, ia keluar ruangan sebentar untuk menerima panggilan itu. Tinggal Putri dan Raka di dalam ruangan. Raka cepat-cepat mendekat dan membungkuk sedikit agar bicara lebih pelan. Put, ini kesempatan kamu. Kalau kamu mau jujur, jujur aja. Aku bakal di sini. Putri menatap Raka lama. Aku takut kalau kamu tahu semuanya, kamu bakal jauh. Raka menggeleng tegas. Put, aku gak peduli kamu siapa. Yang penting, kamu Putri yang aku kenal. Putri menunduk, berusaha menenangkan dirinya. Rak, sebenarnya aku. Belum sempat dia menyelesaikan kalimat itu. Bu Siska masuk kembali dengan wajah berubah total. Ia menatap Putri dengan ekspresi yang berbeda, bukan curiga lagi, tapi lebih kaget. Barusan saya dapat panggilan dari kantor pusat. Putri langsung tegang. Saya barusan dapat informasi bahwa ada seseorang yang akan datang ke pabrik minggu depan. Katanya pemilik perusahaan mau melakukan inspeksi langsung. Raka, pemilik perusahaan? Bu Siska mengangguk. Dan pemiliknya itu
Seorang wanita, namanya sama dengan nama kamu. Putri langsung membeku. Raka perlahan menoleh ke Putri. Matanya melebar saat potenggen mulai menyambung. Put, jangan belang. Putri akhirnya tidak bisa menahan lagi. Ia menarik napas dalam dan berkata pelan, tapi jelas. Iya, Ra, itu aku. Ruangan langsung hening. Bu Siska berdiri mematung. Shock. Raka menutup mulutnya sebentar, seolah butuh waktu untuk memproses. Putri melanjutkan, masih dengan suara pelan, aku nyamar sebagai karyawan karena aku mau lihat keadaan pabrik dan aku mau dekat sama seseorang yang aku suka. Tapi semua ini jadi. Raka mundur selangkah. Matanya masih nempel ke wajah Putri. Kamu, CEO. Putri menunduk. Iya. Raka tidak bicara beberapa detik. Ia jelas kaget. Tapi ia gak marah. Hanya terkejut. Sementara Bu Siska akhirnya duduk pelan sambil menatap Putri tanpa berkedip. Itu artinya kamu bosnya semua orang di sini? Putri mengangguk pelan. Ruangan itu berubah menjadi tempat paling tegang hari itu. Raka akhirnya bicara lagi dengan suara lebih lembut. Put, kenapa kamu gak bilang dari awal? Putri menjawab, jujur, aku takut kamu bakal ngejauh setelah tahu siapa aku. Raka menatap Putri lama, lalu ia berkata pelan, Put, aku gak pergi kok. Putri menutup mata sebentar karena lega yang luar biasa. Tapi belum sempat semuanya mereda, seorang staf tiba-tiba mengetuk pintu dengan panik. Bu Siska, ada berita darurat. Foto-foto Putri waktu istirahat kemarin udah nyebar ke grup karyawan. Putri langsung bangkit panik. Raka menghela napas berat. Bu Siska menatap Putri dan berkata, ini sudah kacau. Kita harus ambil langkah cepat. Putri akhirnya sadar. Walaupun kebenaran sudah terungkap, masalahnya belum selesai. Dia masih harus memperbaiki semuanya. Dan ini akan jadi pertarungan terakhir yang harus ia menangkan. Dia masih harus memperbaiki semuanya dan ini akan jadi pertarungan terakhir yang harus ia menangkan. Beberapa menit setelah staf tadi pergi, Putri langsung keluar dari kantor administrasi bersama Raka dan Bu Siska. Suasana pabrik terasa kacau. Banyak karyawan berkumpul sambil melihat ponsel, jelas membahas sesuatu. Putri bisa menebak, itu pasti foto-foto dirinya. Raka berdiri di sampingnya. Put, kamu mau ngomong ke semua karyawan? Putri menarik napas. Kayaknya aku harus. Kalau aku diem, mereka bakal bikin cerita sendiri. Bu Siska akhirnya angkat suara. Kalau kamu mau bicara, saya bisa bantu kumpulkan semua karyawan di aula. Putri sempat menatap Bu Siska ragu. Tadi ibu sendiri yang curiga sama saya. Bu Siska menghela napas panjang. Saya salah dan saya akan tanggung jawab. Putri akhirnya mengangguk. Baik, Bu. 15 menit kemudian, semua karyawan sudah berkumpul di aula kecil pabrik. Suasananya ramai, tapi langsung hening ketika Putri naik ke depan bersama Raka dan Bu Mira. Putri berdiri di depan ratusan mata yang menatapnya. Beberapa karyawan tampak sinis, beberapa kaget, beberapa bingung. Putri menggenggam mic dengan tangan yang sedikit bergetar. Hello semuanya. Aku tahu mungkin banyak dari kalian gak suka sama aku. Banyak gosip yang beredar, banyak foto yang disebarin. Mungkin kalian pikir aku sombong, aneh, atau cari perhatian. Beberapa orang menghindari tatapannya. Putri melanjutkan. Suaranya stabil. Aku cuma mau bilang sesuatu yang seharusnya aku bilang dari awal. Ia menarik napas. Aku bukan karyawan baru. Aku pemilik pabrik ini. Aula langsung riuh. Banyak yang terkejut. Beberapa enggak percaya. Santi bahkan sampai menjatuhkan ponselnya. Putri tetap lanjut. Aku nyamar karena aku mau lihat langsung kondisi pabrik dari sisi karyawan. Aku pengen ngerasain kerja bareng kalian. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai orang biasa. Ia menatap semua orang satu persatu. Aku juga tahu, banyak yang gak suka sama aku. Banyak yang salah paham. Tapi aku di sini bukan buat cari musuh. Aku cuma mau pabrik ini
jadi tempat kerja yang lebih baik. Raka berdiri di sampingnya, memberi dukungan lewat tatapan hangat tentang foto-foto yang disebarkan. Aku nggak enggopain di foto itu. Aku cuma makan, duduk, atau ngobrol biasa. Tapi fotonya dipakai buat menjatuhkan aku. Ia memandang semua orang dengan jujur. Aku nggak akan marah. Aku cuma mau kita mulai dari awal. Suasana olah tiba-tiba hening lagi. Santi akhirnya bersuara pelan. Jadi, dari awal, kamu itu bosnya. Putri menatap Santi tanpa marah. Iya, San. Dan aku minta maaf kalau selama ini kamu ngerasa aku ganggu. Tapi, aku juga manusia. Aku berusaha sebaik mungkin. Santi menunduk. Wajahnya terlihat menyesal. Putri melanjutkan ke semua orang. Siapapun yang sebarin foto itu, aku gak mau cari-cari siapa. Tapi aku harap gak ada lagi yang kayak gitu. Kita kerja aja yang benar. Kita saling hormat. Bu Mira maju sedikit. Sesuai permintaan Ibu Putri, semua laporan tentang dirinya saya anggap selesai. Kita mulai dari awal. Perlahan, suasana mulai mencair. Beberapa karyawan mulai mengangguk. Ada yang tampak lega, ada yang malu. Setelah semua bubar, Putri turun panggung dengan napas lega. Raka menyusulnya. Put, kamu hebat barusan. Putri tersenyum kecil. Aku cuma bilang apa adanya. Raka menatap Putri lama. Sekarang kamu bebas dari semua tekanan itu. Kamu tinggal jalani hari seperti yang kamu mau. Putri menatap Raka dalam-dalam. Rak, terima kasih. Kamu gak pergi. Raka tersenyum hangat. Aku janjikan. Putri akhirnya menenangkan diri. Beban terbesar sudah dia lepaskan. Tapi begitu mereka hendak berjalan keluar aula, seorang staf datang terburu-buru. Bu Putri, ada satu hal lagi. Ternyata ada rekaman dari CCTV waktu foto-foto itu diambil. Dan rekamannya menunjukkan siapa yang ambil. Putri langsung berhenti. Raka menatap ke arah staf itu. Si staf itu menelan ludah. Ada di antara kita semua. Putri merasakan gelombang terakhir dari pertarungan ini baru akan dimulai. Namun kali ini, dia sudah siap. Putri langsung mengikuti staf itu menuju ruang keamanan. Sementara Raka berjalan di sampingnya tanpa banyak bicara. Dari raut wajah Raka, Putri tahu dia juga penasaran sekaligus khawatir. Begitu sampai di ruang CCTV, petugas keamanan sudah menunggu sambil menampilkan rekaman di layar besar. Staf tadi menunjuk layar. Ini rekamannya, Bu. Putri berdiri lebih dekat. Rekaman menunjukkan momen saat Putri sedang duduk istirahat. Dari sudut belakang, seseorang diam-diam memotret dengan ponselnya. Putri mengerutkan dahi. Bisa diperjelas? Petugas langsung memperbesar wajah orang itu. Dan saat wajahnya terlihat jelas, Putri terdiam. Dita. Raka langsung menoleh ke Putri. Dita yang sewaktu itu bawain air minum. Putri mengangguk pelan. Dita karyawan yang selalu terlihat pendiam. Sering menyapa Putri dengan sopan. Bahkan pernah membantunya mengambilkan kain. Ternyata pelaku sebenarnya. Staf itu menggaruk kepala. Dita ngaku dia cuma iseng, Bu. Tapi kalau lihat dari rekaman, dia sengaja ngumpet dan motret banyak kali. Putri menarik napas panjang. Dia sekarang di mana? Masih di lantai produksi. Dia belum tahu kalau rekamannya ketahuan. Raka menatap Putri. Kamu mau ketemu dia? Putri butuh beberapa detik sebelum menjawab. Iya, aku mau ketemu. Tapi aku gak mau ribut. Aku cuma mau tahu alasannya. Mereka langsung turun ke lantai produksi. Begitu tiba, Putri melihat Dita sedang menyusun kain. Dita tampak biasa saja, sama seperti hari-hari sebelumnya. Putri mendekat. Dita, bisa ikut saya sebentar? Dita terkejut, tapi akhirnya mengangguk pelan dan mengikuti Putri ke ruang kecil dekat gudang. Di sana, mereka duduk berhadapan. Putri menjaga nada suaranya tetap tenang. Dita, aku gak mau muter-muter. Aku tahu kamu yang ambil foto itu. Dita langsung menunduk. Wajahnya pucat. Saya minta maaf, Bu. Putri menatapnya dengan ekspresi campuran antara kecewa dan penasaran.
Kenapa kamu lakuin itu? Selama ini kamu baik ke aku. Dita menggigit bibir. Saya Kuma. Iri bu, teman-teman saya sering bilang ibu jadi pusat perhatian. Mereka kesel karena merasa ibu berbeda sendiri. Saya kebawa suasana. Putri mengangguk pelan. Terus kamu sebarin fotonya. Dita menggeleng cepat. Enggak bu, saya cuma fotoin, tapi saya ceritain ke teman saya bahwa saya punya foto. Ibu, saya nggak tahu kalau dia bakal sebarin. Put memperhatikan wajah Dita. Ia kelihatan benar-benar takut sekaligus menyesal. Kenapa kamu nggak ngomong dari awal? Saya takut bu, takut dimarahin, takut dipecat. Putri duduk tegak. Aku nggak akan marah, tapi kamu harus ngerti, tindakan kamu itu bikin masalah besar, bukan cuma buat aku, tapi buat suasana kerja juga. Dita mengangguk sambil meneteskan air mata pelan. Saya benar-benar minta maaf bu, saya siap tanggung jawab. Putri menatap Raka sebentar sebelum kembali menatap Dita. Aku gak mau menghukum kamu keras-keras, tapi kamu harus ikut pelatihan ulang dan kerja langsung di bawah Bu Siska untuk sementara. Aku mau kamu belajar soal etika kerja dan komunikasi. Dita mengusap matanya. Iya bu. Saya Putri berdiri. Aku maafin kamu, tapi jangan ulangi lagi ya. Kita kerja di tempat yang sama. Harus saling jaga. Dita mengangguk cepat. Terima kasih bu. Terima kasih banyak. Dita keluar dari ruangan dengan wajah lega dan penuh penyesalan. Begitu pintu menutup, Raka menatap Putri dengan bangga. Kamu luar biasa. Kamu selesain ini tanpa bikin siapapun merasa diserang. Putri tersenyum kecil. Aku cuma gak mau drama lagi. Raka mendekat, memegang kedua tangan Putri perlahan. Setelah semua ini, kamu mau kita mulai hubungan ini dengan tenang? Putri menatap Raka. Hatinya hangat. Aku mau. Tapi pelan-pelan ya. Raka tersenyum. Aku ikut ritmemu. Dan untuk pertama kalinya setelah semua masalah, Putri merasa masa depannya benar-benar mulai terlihat. Dan untuk pertama kalinya setelah semua masalah, Putri merasa masa depannya benar-benar mulai terlihat. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana pabrik berubah jauh lebih tenang. Banyak karyawan mulai menyapa Putri dengan lebih sopan. Bahkan beberapa yang dulu sering menjelek-jelekkan Putri sekarang tampak canggung setiap kali mereka lewat. Putri menjalani hari-hari Nia sebagai CO secara terbuka. Ia tidak lagi menyamar, tidak lagi bersembunyi di balik baju kerja divisi jahit. Tapi anehnya, setelah semua terbuka, orang-orang justru lebih menghargainya. Pagi itu, Putri sedang keliling pabrik seperti biasa. Raka berjalan di sampingnya sambil membawa tablet data produksi. Mereka sekarang sering bekerja bareng, dan hubungan mereka berkembang lebih natural. Tidak terburu-buru, tidak dibuat-buat. Put, kamu sadar gak? Sekarang karyawan lebih disiplin, kata Raka sambil melihat papan kualitas. Putri tersenyum kecil. Iya, mungkin karena mereka tahu bosnya keliling tiap hari. Raka cacok. Atau karena bosnya cantik. Putri meliriknya. APAC, tapi wajahnya jelas merah sedikit. Mereka berhenti di dekat tempat Dita bekerja. Dita melihat Putri dan langsung tersenyum gugup. Pagi bu, pagi. Dita, gimana pelatihannya sama Bu Siska? Lancar bu, saya banyak belajar. Putri mengangguk, senang melihat Dita benar-benar berubah. Perjalanan Putri mengelilingi pabrik berlanjut sampai ke halaman belakang. Tempat udara lebih segar. Raka mengajak duduk sebentar di bangku kayu. Put, boleh jujur? Tanya Raka. Putri menoleh. Paul, aku bangga banget sama kamu. Kamu hadapi semua masalah tanpa kabur. Kamu siap ngomong sama semua orang, beresin konflik, bahkan maafin pelakunya. Putri menghela napas pelan. Aku belajar banyak dari semua kejadian ini. Ternyata jadi kuat itu bukan soal kelihatan paling hebat, tapi soal tetap bisa tenang dan gak balas hal buruk dengan buruk lagi. Raka mengangguk. Iya, dan kamu punya itu. Putri menatap langit sebentar. Dulu aku nyamar karena aku pengen dapetin kamu, Rak.
Tapi ternyata aku malah dapat pelajaran yang lebih besar dari itu. Apa? Putri tersenyum lembut bahwa aku harus sayang diri sendiri dulu sebelum berharap orang lain sayang sama aku. Raka menatap Putri lama, lalu menggenggam tangannya pelan. Kamu gak sendirian lagi sekarang. Putri membalas genggamannya, hangat dan mantap. Aku tahu. Beberapa detik hening, tapi nyaman. Mereka sama-sama menikmati momen itu tanpa terburu-buru. Setelah itu, Raka berdiri. Yuk, kita balik. Masih ada meeting siang ini. Putri berdiri sambil tersenyum. Oke, Pak Asisten. Wih, jadi naik jabatan nih. Tenang aja, gajinya gak naik. Mereka tertawa bersama sambil berjalan kembali ke dalam pabrik. Sebelum masuk, Putri menatap pabriknya sejenak. Bangunan yang dulu penuh gosip, bisik-bisik, dan salah paham itu kini terasa seperti awal baru. Tempat yang selama ini membuatnya lelah, kini justru menjadi tempat ia menemui versi terbaik dari dirinya dalam hati. Putri berkata pada dirinya sendiri, aku berhasil dan aku siap menjalani semuanya dengan lebih dewasa. Perjalanannya memang penuh drama, penuh salah paham, dan penuh kejutan. Tapi semua itu membawa Putri ke titik yang lebih kuat sebagai wanita, sebagai pemimpin, dan sebagai seseorang yang akhirnya menemukan cinta yang sehat. Dan dari sini, hidupnya mulai berjalan ke arah yang benar-benar ia pilih sendiri.